Saya kira dari sisi medis selalu dikatakan gini, lambung kita itu mengikuti pikiran kita dan hati kita, gitu kan ya. Jadi kalau pikiran kita masih jam 10 sudah mikir kopi, mikir pisang goreng, ya lambungnya tertarik untuk memikirkan itu juga, ya hanya keluar asamnya itu. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSU Unmu Jember. Selamat datang di Prima, Podcast Informasi Masyarakat Sehat RSU Unmu Jember, di mana platform digital untuk ruang berbagi yang membahas seputar serba-serbi kesehatan. Bulan Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan haus, menariknya juga tersimpan rahasia kesehatan yang luar biasa. Karena sejatinya dalam Islam, ibadah dan kesehatan bukanlah dua hal yang terpisah, di mana Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya menjaga kekuatan fisik sebagai bagian dari amanah kehidupan. Mari kita kupas tuntas, Ramadan ini bukan hanya sebagai ritual tahunan, tetapi sebagai momentum untuk riset jiwa dan raga. Episode kali ini kita akan membahas bagaimana sih pandangan atau perspektif dari sisi Islam maupun kesehatan selama menjalankan ibadah puasa. Dan tentunya akan didampingi dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Profesor Dr. Haji Aminullah LHD MAG dan Dr. Yoviana Kusuma MSc. Selamat datang Dr. Profesor. Alhamdulillah, selamat datang kembali. Terima kasih diundang. Terima kasih juga dokter setelah hadir menyempatkan waktunya. Profesor juga. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kita sehat ya, di bulan puasa semakin sehat insya Allah. Iya, bulan puasa juga ya dok. Iya. Prof ya. Oke, untuk kesibukan akhir-akhir ini apa aja nih Profesor sama dokter nih? Mana dokter, silakan Bu dokter. Iya boleh. Kalau saya sih ya biasanya sehari-hari cuma jaga ya, jadi kerja, terus pulang kerja, habis itu pikirannya tiap hari cuma excited mau buka puasa sama apa, gitu sih so far. Oke, kalau Profesor? Ya alhamdulillah, bulan puasa ini kalau saya rasakan ya, frekuensi aktivitas semakin bertambah. Ya memang dari satu sisi kegiatan-kegiatan dipendekkan waktunya, tetapi ragam aktivitas semakin panjang, semakin beragam maksud saya. Iya, betul. Jadi kalau terutama kegiatan-kegiatan di masyarakat. Ya kalau biasanya saya sebagai dosen ya, kadang aktivitas di kampus gitu aja. Di bulan Ramadan hampir setiap hari selalu ada aktivitas tambahan, aktivitas keagamaan di masyarakat. Ya memang bulan Ramadan ya bulan keagamaan ya, aktivitas di masyarakat juga begitu ya. Kita mengikuti saja, mengikuti alur irama kehidupan masyarakat. Betul sekali ya Prof ya. Oke, langsung ke intinya nih Prof ya. Mungkin ini dari segi perspektif Islam nih Prof dulu. Mungkin dari Islam nih, apa makna puasa hanya menahan lapar dan haus aja nih Prof? Atau ada pandangan atau sisi lainnya manfaat dari puasa ini untuk kesehatan juga? Ya, gitu. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya sudah terjawab dengan pernyataan Nabi sejak awal diperintahkannya puasa, bahwa puasa itu tidak semata-mata menahan lapar dan haus. Karena Nabi ada mengatakan, man lam yata' qawla zuri wal amala bihi falaisa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Itu salah satu poin saja ya. Salah satu poin Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta atau tindakan kepalsuan, maka Allah tidak membutuhkan orang ini walaupun orang itu telah meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasa itu bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi ada sisi-sisi yang lain. Saya kira pengantar Mbak Alia tadi bagus. Jadi ya saya perhatikan tadi puasa itu bukan hanya menahan
lapar dan haus. Iya, betul. Kalau kita ubah kalimatnya, lapar itu bukan uji kekuatan perut. Iya, itu. betul. Jadi puasa itu memang secara fisik uji kekuatan tidak makan atau menahan makan dan minum secara fisik, tapi lebih banyak aspek yang non fisik ya. Yeah. Maka tadi dikatakan oleh Nabi, satu hal ucapan dan perbuatan itu bukan di perut itu. Iya, betul. Ya, saya kira itu salah satu poinnya. Kemudian gini, kalau kita kembali kepada apa yang dinyatakan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ya, yang sering dibaca oleh para penceramah, oleh para khotib itu, ketika dikatakan kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan tertinggi dari perintah menjalankan perintah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi puncak dari ritual ini adalah takwa. Walaupun nanti kita akan berbicara kesehatan ya. Nah, kesehatan itu hanya mungkin efek samping atau nilai tambahnya, nilai tambahnya saja. Tapi inti dari ritual ini adalah menuju ketakwaan. Karena perintah ini, perintah puasa kan bukan perintah dokter, bukan perintah kepala daerah, bukan perintah manusia, tapi perintah Tuhan. Tentu perintah Tuhan ya kembali menuju kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, silakan ya. Iya, oke. Mungkin itu dari segi Islam ya, Prof ya. Mungkin dari sisi medis nih dengan Dr. Yofi. Mungkin dari makna puasa itu sendiri, dampaknya kepada kesehatan tubuh. Nah itu bagaimana nih, Dok? Sebenarnya Bang setuju banget ya sama Prof Amin. Jadi puasa dalam Islam sendiri udah jelaskan secara komprehensif gitu ya. Jadi manfaatnya itu besar banget, nggak cuma kesehatan gitu. Cuman kita kalau membahas kesehatan, kita mungkin ngebahas sedikit tentang metabolisme tubuh kita gitu kali ya. Jadi sehari-hari kita kan terjadi proses fisiologis metabolisme tubuh. Jadi kita makan, kemudian pemecahan dari sumber energi kita, pemecahan dari gizi kita, nutrisi yang kita makan. Jadi sumber energi itu dari pemecahan awalnya kan bertahap tuh, dari karbohidrat dulu, kemudian pembakaran lemak kayak gitu. Nah dalam tubuh kita sehari-hari yang terjadi itu sebenarnya proses ini itu nggak terjadi siklusnya sampai selesai gitu, karena kita pagi sarapan ini makan nasi, kan kita orang Asia ya, makan nasi, protein, terus kemudian kita istirahat, kita berangkat kerja, terus selama prosesnya terjadi metabolisme nih berlangsung, mulai dilakukan pemecahan dari glukosanya itu, dari karbohidratnya dipecah, belum selesai pemecahannya kita udah ngidam yang lain, es kopi susu, butuh ya tenaga buat kita kerja. Nanti ditimbun lagi, kita jadi pecahkan lagi gula-gula yang kita makan tadi, kita konsumsi tadi itu. Jadi sehari-hari itu siklus kita tuh nggak sampai ke pembakaran lemak gitu. Apalagi yang terakhir, kalau seumpama kita butuh cadangan energi yang lain dari protein, itu nggak sampai ke sana biasanya. Nah sementara kalau seumpama kita lagi puasa, proses ini dapat waktu, dapat regulasi metabolis yang lebih efisien lagi, lebih kompleks lagi gitu. Jadi kita dapat waktu kurang lebih 12 jam. Itu prosesnya untuk metabolisme pemecahan dari energi-energi kita itu, untuk energi-energi kita tuh sampai selesai gitu semuanya. Jadi proses detoksifikasi kita jadi bagus juga gitu sih. Jadi tubuh kita dapat regulasi metabolismenya jadi lebih efisien, lebih optimal gitu bilangnya. Jadi bagus ya. Jadi kita untuk yang kedua kemudian juga bisa kita jadi sensitivitas insulin terutama gitu, karena kan utamanya kan gula tadi ya. Kalau seumpama kita timbun terus gula, jadinya hormon insulin kita tuh jadi jenuh, jadi capek, suruh kerja terus, jadi resistensi insulin. Makanya kenapa sekarang banyak orang-orang yang sakit diabetes mellitus tipe 2 ya. Gak cuma orang dewasa, gak cuma orang yang di atas usia 50 tahun, tapi anak-anak muda zaman sekarang juga udah banyak yang ternyata kena diabetes juga gitu. Menanggapi pembahasan yang tadi ya Dok ya, bagaimana penjelasan dari sisi medis sendiri tentang puasa dapat mengontrol kadar gula darah dan resiko dari diabetes mellitus itu sendiri Dok? Mungkin bisa kita nyambung sama yang tadi aja ya. Jadi kan proses metabolisme tubuh kita dimulai dari tadi ya gula, glikogen, karbohidrat kita yang kita konsumsi sehari-hari. Contohnya ya
nasi gitu ya, nasi putih terutama. Itu salah satu contoh karbohidrat yang simple gitu, dimana dia punya indeks glikemia yang tinggi gitu ya. Sehari-hari kita kan makan nasi tuh, terus di metabolisme diproses dari dari sumber makanan tersebut jadi energi dipecah gitu. Nah kalau seumpama kita nggak puasa, kita sarapan tadi terus kita beli yang lain, kita snack, kita makan coklat, terus kita minum kopi dan sebagainya, jadi proses metabolisme nggak sampai selesai gitu. Nah kalau seumpama kita puasa, kita dapat waktu istirahat dari tubuh kita untuk mencerna semuanya itu, jadi sumber energi dalam tubuh kita. Nah salah satunya itu ada yang namanya fungsi hormon insulin. Fungsi hormon insulin ini dia untuk merestore atau menarik gula-gula tadi, energi ini masuk ke dalam sel untuk selnya itu bisa beraktivitas, biar kita aktif sehari-hari gitu ya. Nah, kalau seumpama kita taruh makanan terus, kita timbun makanan terus, jadinya insulinnya tuh jadi jenuh lama-lama, jadi capek karena kerja terus nggak berhenti gitu kan. Nah, kalau seumpama kita puasa, kita dapat waktu buat insulinnya itu juga buat istirahat di pankreas, istirahat di liver gitu. Jadi prosesnya bisa maksimal. Jadi kalau seumpama nanti dipanggil lagi si insulin untuk bekerja, dia udah sensitif gitu. Kalau yang tadi ya, kalau seumpama insulinnya jenuh, insulin capek, jadi resistensi insulin, di mana itu jadi salah satu penyebab utama dari diabetes mellitus yang kedua, tipe 2 ya. Jadi emang saling berkaitan ya dok ya, antara puasa ini juga berdampak terkait kesehatan itu sendiri, terutama juga bermanfaat mungkin ya ke depannya ya dok ya, terkait mungkin masyarakat atau sobat sehat yang ada di rumah yang menderita penyakit diabetes mellitus, dengan berpuasa ini mungkin bisa meringankan dari segi penyakitnya seperti itu ya. Oke, mungkin beralih ke Prof. Amin nih. Ya, baik, silakan. Bagaimana untuk Islam sendiri memandang sisi manfaat kesehatan dalam berpuasa nih Prof? Ya, baik, terima kasih. Saya kira sudah banyak ya orang berbicara tentang hikmah puasa dari perspektif kesehatan. Dan itu sebenarnya kalau sekarang kan pakai teori seperti yang disampaikan oleh dokter ya, berdasar kajian-kajian medis. Kalau dulu orang menjalaninya secara alamiah, ternyata dengan berpuasa orang lebih sehat. Bahkan ada ungkapan begini, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Sumu tasihu. Gitu. Berpuasa itu sebenarnya melatih jiwa seseorang bagaimana ketika dia berinteraksi dengan hal-hal yang dikonsumsi, terutama makan dan minum. Kalau biasanya orang tidak mampu mengendalikan selera untuk makan dan minum, pokoknya mana yang dia suka dia ambil, tetapi dengan berpuasa orang dipaksa untuk mengendalikan diri. Maka ditemukanlah tadi hikmah dari berpuasa. Sebenarnya isyarat umum dinyatakan dalam Al-Quran itu, silakan kamu makan, kamu minum, silakan, tapi jangan berlebihan. Itu Al-Quran menyatakan, kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dalam arti kamu mau apa, makan aja. Minumlah, kamu mau minum apa saja, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Artinya kalau sekarang kemudian medis mengartikan yang dibutuhkan oleh organ tubuh itu sekian kadarnya, maka jangan melebihi itu. Kalau sampai pada tingkat itu yang sehat. Kalau lebih dari itu organnya nggak mampu, tadi disampaikannya. Jadi organ yang mengolah nggak mampu, maka itu tadi di dalam ayat disebutkan wala tusrifu, janganlah berlebihan. Dilanjutkan dalam ayat, innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Saya kira ini saya kira sudah sejalan ya, atau klop lah kalau pernyataan itu. Kemudian komentar dari sisi medis, para ahli kesehatan menyatakan dengan berpuasa orang akan menjadi lebih sehat sebenarnya. Nah, karena kapasitas kemampuan organ untuk mengolah makanan dan minuman itu menjadi proporsional gitu ya, tidak mengikuti selera atau kemauan yang tidak berbatas. Iya betul ya dok ya, berarti itu emang hikmah dari anjuran ya, dari segi tidak boleh berlebihan saat berbuka puasa maupun sahur gitu ya, agar istilahnya organ yang di dalam tubuh ini bisa
berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing dengan selaras gitu ya. Oke, jadi mungkin selanjutnya nih Dok, kan itu tadi dari sisi Islam ya. Untuk dari sisi medisnya, mungkin bagaimana nih panduan yang aman untuk berpuasa, mungkin dari penderita penyakit diabetes itu sendiri, apalagi mungkin sobat sehat yang sering nih ya Dok ya, mesti berpuasa itu lebih identik dengan penyakit GERD atau asam lambung dan sebagainya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan nih bagaimana Dok untuk supaya aman nih berpuasanya. Oke, sebenarnya kembali ya tadi seperti yang Prof. Amin bilang, semua itu kalau berlebihan nggak baik gitu ya. Termasuk kalau kita terlalu memaksakan diri sendiri, kan kita berarti semangat berlebihan untuk puasa. Jadi padahal untuk di Islam juga kalau seumpama kita memang nggak mampu, ada keringanan juga kan untuk puasa, jadi nggak harus dipaksakan. Cuman memang terutamanya untuk pasien-pasien diabetes, kita tuh sekarang di IGD malah sering dapat pasien masuk ke IGD, masuk ke rawat inap. Padahal sebenarnya tadi ya manfaat puasa itu harusnya baik jadi buat kesehatan. Tapi malah beberapa tahun kerja, kalau bulan puasa ini malah pasiennya macam-macam karena tadi buka puasanya berlebihan, jadi gula darahnya nggak kekontrol lagi gitu. Yang tadinya biasanya udah stabil minum obat rutin, kontrol terus tiba-tiba jadi 300 gula darahnya, tiba-tiba penurunan kesadaran karena gula darahnya terlalu tinggi gitu juga. Tapi juga ada nih untuk pasien yang diabetes yang mereka itu terlalu takut. Nah terlalu takutnya itu dimana mereka tetap minum obat diabetesnya tapi nggak makan gitu, nggak sahurnya cuma sedikit, atau buka puasanya jadi cuma nasinya juga dikit. Padahal kan fungsi obat yang dikasih sama dokter sebelumnya kan juga untuk menurunkan gula darah ya, untuk kontrol. Malah hipoglikemi jadinya gitu ya. Untuk tips-tipsnya sih tetap ya, kalau seumpama memang udah punya diagnosa penyakit diabetes, sudah kontrol rutin, dikonsultasikan lagi untuk konsumsi obat-obatannya. Karena kan waktunya berubah nih, karena kita kan kalau puasa minum obat gulanya kalau pagi berarti pas sahur. Tapi sebelum makan sahur diikuti dengan porsi sahur yang seharusnya juga gitu. Untuk buka puasa sama ya, kita nggak boleh lapar mata nih. Tadi udah seharian berpuasa, udah berhasil menahan diri, ternyata pas mau buka puasa kita malah kalap, semua dibeli, pengen ini pengen itu gitu ya, takjilnya manis-manis dimakan semuanya. Nggak ya, tetap ya kita kontrol selama 24 jam, jadi nggak cuma pas kita puasa 12 jam itu aja gitu. Kalau untuk pasien-pasien GERD sebenarnya sama ya, saya juga mungkin Mbak Alia juga kali ya. Jadi kalau tipsnya yang pasti kita makannya nggak kaget pas buka puasa, nggak banyak gitu ya, nggak tiba-tiba kita makan nasinya banyak banget terus kita ngidam ayam penyet dengan sambal 5 gitu ya, ayam gacoan tiba-tiba kan kaget ya, pedes nggak boleh juga, terus yang terlalu asam nggak boleh juga, yang terlalu berlemak, yang kalorinya banyak, fast food kayak gitu jangan dulu ya, dihindarin. Kalau bisa untuk pasien-pasien gastritis, pasien punya GERD, punya sakit lambung, kalau bisa bertahap, jadi dikit-dikit dulu kita minum, terus kita makan kurma dulu dan ganjil ya, biasanya 3, kemudian kita sholat maghrib, minum lagi sama makan. Tapi itu pokoknya semuanya nggak boleh berlebihan, itu dikontrol ya. Yang penting kalau pasien-pasien punya acid reflux atau asam lambungnya suka naik, itu jangan tiba-tiba rebahan habis makan, dikasih waktu seenggaknya 2 jam baru boleh balik. Ya mungkin itu. Sekarang ke Prof. Amin nih, pertanyaan selanjutnya nih Prof. Mungkin bagaimana Islam memandang orang yang tidak mampu berpuasa karena alasan mungkin kesehatan itu sendiri, ada yang sakit gitu, Prof ya. Nah itu mungkin bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi prinsipnya gini, dalam ajaran Islam itu agama itu mudah, itu prinsipnya. Jadi adinu yusrun, mudah, kemudian tidak perlu diperberat, tetapi juga jangan dienteng-entengkan, gitu maksudnya. Di dalam surah Al-Baqarah yang tadi kita sebut itu, lanjutannya itu nanti ada dispensasi atau rukhsah ya, dalam bahasa Islam disebut rukhsah atau dispensasi bagi orang yang sakit, orang yang bepergian, atau orang yang tidak mampu. Nah, orang yang tidak mampu itu segmennya sangat luas. Bisa karena sakit, bisa karena tua, bisa karena kesibukan yang memang membutuhkan energi fisik ya, orang bekerja kan ada
Mungkin kalau Mbak Alia, Dokter Yofi ini kerjanya di ruang yang kata orang lain ya, itu tidak terlalu berat karena tidak membutuhkan energi otot gitu ya. Tapi orang yang di luar kita sana, yang pekerjaannya harus mengeluarkan Turun otot dan keringatnya keluar, maka energi asupannya itu udah keluar itu, maka ada dispensasi bagi mereka itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Kalau memang situasi beratnya itu berterus-menerus, bersambung-sambung, maka ada solusi. Solusinya adalah dengan fidyah. Fidyah itu memberi makan dengan satu porsi satu orang untuk satu hari. Sebenarnya maka di awal tadi saya katakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya. Maka Nabi dalam ucapan beliau mengatakan ini, basyiru wala tunafiru, beri kabar gembira kalau kalian bicara dengan orang, wala tunafiru, jangan ditakut-takuti. Jadi kalau ada orang sudah berat begitu, jangan bilang, puasa itu wajib loh, kalau enggak masuk neraka. Ya, memang wajib betul. Kalau orang melanggar, orang mampu berkewajiban tapi melanggar, memang ancamannya neraka. Tapi orang yang tidak mampu sudah ada porsinya, ada dispensasi mereka gitu. Jadi itu tadi saya katakan, dalam Islam itu apa saja yang dirasakan orang itu dihargai, apa yang dialami orang dihargai. Orang yang mampu ya harus mampu gitu, jangan mengatakan orang yang mampu saya nggak kuat gitu. Jadi gitu, orangnya masih tegar, masih segar, bugar, sehat gitu, mengatakan tidak kuat. Nah, orang yang tidak mampu boleh, ya itu tadi. Maka kalau Bu Dokter, Mbak Alia ini kan banyak ketemu pasien ya, orang sakit di sini, atau mungkin orang yang sedang hamil atau ibu-ibu yang sedang menyusui, mereka dapat dispensasi. Iya, dispensasi. Nanti silakan aja baca buku-buku fikih itu ya, itu banyak sudah diketahui orang lah tentang hal itu, sehingga tidak perlu lagi ada orang yang stres gara-gara aduh Ramadan datang, stres karena Ramadannya. Tidak, agama itu mudah dan menggembirakan sebenarnya. Maka kalau tadi kita bicara banyak tentang hikmah puasa, itu sebenarnya agama ini menggembirakan gitu loh ya, bukan menakutkan atau menakut-nakuti, saya kira gitu. Oke. Kemudian saya masih sedikit Mbak Alia, jadi karena puasa ini kan perintah ya, perintah ilahi, perintah Allah, bukan tradisi yang kita buat. Maka Allah Sang Pencipta itu tahu ukuran makhluknya yang diciptakan itu. Maka kalau dibuat puasa mulai waktu subuh sampai dengan waktu maghrib, itu adalah batas waktu kemampuan, bukan batas waktu waduh panjang sekali. Biasanya nggak makan itu cuma 4 jam, ini 14 jam. Banyak ngeluhnya ya Dok ya. Prof ya. Kalau orang menyadari bahwa ini perintah Tuhan, perintah Allah, maka dia akan kembali, wah Allah yang menciptakan saya, pasti Allah yang mengikut. Saya kira dari sisi medis selalu dikatakan gini, lambung kita itu mengikuti pikiran kita dan hati kita gitu kan ya. Jadi kalau pikiran kita masih jam 10 sudah mikir kopi, mikir pisang goreng, ya lambungnya lambungnya tertarik untuk memikirkan itu juga, ya akhirnya keluar asamnya itu. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Iya. Terus ini Prof, dari pandangan Islam sendiri dalam penggunaan obat atau infus di bulan puasa bagi mungkin dari sobat sehat yang mungkin sakit gitu ya, itu bagaimana, atau adakah macam-macam obat yang dapat membatalkan atau yang tidak membatalkan puasa itu sendiri? Ya begini, ada banyak pendapat ya, tapi pendapat-pendapat itu adalah pendapat berdasar logika saja ya. Kalau saya berpendapat obat-obatan atau apapun selama tidak melalui jalur makanan, maka itu boleh. Menurut saya begitu. Jadi yang tidak boleh adalah yang melalui minum dan makan itu tadi. Jadi kalau diinjeksikan atau digosok atau dihirup itu menurut saya boleh. Masih diperbolehkan. Iya, menurut saya. Tapi sebatas untuk alasan kesehatan, untuk alasan penyembuhan atau pengobatan, bukan
Saya hirup untuk menikmati gitu ya. Kan ada orang yang menghirup itu untuk menikmati supaya segar gitu, fresh lagi. Bukan untuk itu, tapi untuk menyehatkan. Tapi kalau orang itu sakitnya berat ya, ikut ambil bagian yang depan tadi itu, yaitu bagi orang yang sakit boleh tidak puasa, nanti dikodok di lain waktu. Tapi kalau sekedar sakitnya ya misalnya ini, kalau kita mau periksa lalu ada yang diinjeksikan atau ada zat yang dimasukkan, itu menurut saya nggak apa-apa ya, Diperbolehkan ya. diperbolehkan. Tapi mohon maaf kalau untuk orang yang infus itu kayaknya orang di infus itu biasanya sudah berat ya. Iya. Maka sebaiknya tidak puasa untuk mempercepat di recovery. Penyembuhannya. Iya, Oke. gitu. Menurut saya begitu. Iya. Tapi si pasien lebih tahu. Tapi kalau pasien nggak tahu ini tadi, menurut saya lebih baik tidak puasa supaya dia mendapatkan asupan yang lebih alamiah gitu, daripada dia menahan-nahan beralasan saya harus infus karena saya puasa, atau sebaliknya walaupun diinfus saya tetap puasa karena itu proses kembali segarnya lama gitulah. Itu tidak boleh menjadikan agama sebagai alasan kita sakit, itu tidak boleh. Oke, jadi untuk puasa ini memang diwajibkan bagi yang bisa ya, Prof ya, yang emang kuat badannya dan tidak ada alasan terkait kesehatan itu sendiri. Kalau memang ada kendala di kesehatan atau sakit gitu ya, mungkin diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Begitu. Oke, mungkin ini yang terakhir, pertanyaan terakhir nih Dok, Prof ya. Tips nih untuk sobat sehat yang ada di rumah untuk menjalankan ibadah puasa agar dari sisi agama kita juga taat, tetap bertakwa dan menjalankan ibadah dengan sebaik mungkin, dan mungkin dari sisi kesehatannya itu juga bagaimana gitu. Mungkin bisa disampaikan mungkin satu-satu nggak? Dokter dulu. Oh, silakan. Ini jadi apa maksudnya, tips biar kita bisa puasanya lancar gitu, maksimal gitu ya. Oke, dan tadi udah ya kalau tips-tipsnya, maksudnya kalau pas sahur kalau bisa sih kita makannya tadi ya, makan makanannya tuh yang kadar gulanya bukan karbohidrat simple gitu. Kalau bisa yang karbohidrat kompleks ya. Kalau beras kalau bisa berasnya pakai beras merah, mil gitu yang enggak indeks glikeminya tinggi. Jadi makan-makan yang indeks glikeminya tinggi atau karbohidrat simple, dia itu bikin tubuh kita gula darahnya cepet naik tapi cepet banget turunnya. Jadi ini malah bikin kita jadi withdrawal atau cepat lemas juga, cepat capek juga karena kadar gulanya turunnya dengan cepat gitu. Terus porsi makannya juga tetap proteinnya kalau bisa sih 1/4 karbohidratnya, setengah untuk buah dan sayurnya, sama 1/4 lagi untuk proteinnya, protein nabati ataupun protein hewani gitu. Terus puasa ini sebenarnya bukan jadi excuse kita buat rebahan terus ya, atau malas-malesan buat kita seharian gak ngapa-ngapain. Tapi tadi kata Prof ya, malah sekarang kayak Prof sendiri bulan puasa malah aktif banget, banyak ragam kegiatannya. Kalau bisa sih kita juga kayak gitu ya. Jadi bulan puasa ini dijadikan peralihan kita jadi ke kebiasaan hidup sehat, ke healthy lifestyle. Walaupun kita beraktivitas juga, puasa juga, kalau bisa ditambah nih olahraga juga tetap. Tapi itu ya, olahraganya nggak usah memaksakan, nggak usah yang berat, yang pakai intensitas ringan sedang aja gitu. Untuk waktunya yang dianjurkan sih 1-2 jam sebelum buka puasa atau setelah taraweh boleh gitu ya, dan nggak memberatkan, yang penting sih itu. Oke, untuk pendapat dari Prof sendiri bagaimana? Ya, gini, saya melihatnya tentu dari sisi yang non fisik ya. Iya, Kalau betul. dokter tadi dari sisi fisik, saya melihatnya dari sisi non fisik. Gini, dalam kaitan dengan puasa itu banyak kabar gembira yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis. Jadi kabar gembiranya begini, salah satunya Allah mengatakan di dalam hadis qudsi itu, kullu amal ibni adam lahu, semua yang dilakukan ibadah yang dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu lahu, untuk dia sendiri. Illa syiyam fa innahu li, kecuali puasa itu untukku. Nah, ini Allah mengklaim puasa itu untuk Allah.
Jadi kalau kita sekarang ini menjalankan puasa, saya memenuhi apa yang dimaui Allah, maka di situ hati kita bahagia, di situ ada optimisme gitu ya. Jadi fa innahu li wa ana ajzi bihi, bukan hanya Allah mengatakan ini untukmu, tapi Allah menambah yang pantas untuk membalas itu aku. Jadi bukan, kalau anak bukan tidak cukup dipuji oleh orang tuanya, kalau karyawan cukup dipuji oleh kepala bagiannya, alhamdulillah pegawaiku, stafku puasa semua, tidak, tapi Allah mengatakan aku yang membalas, maka itu nilai yang sangat tinggi menurut saya. Kemudian ditambah lagi, Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saya kira sering kita mendengar hadis itu. Barang siapa yang berpuasa dilandasi iman dan dilandasi kesadaran untuk mendapatkan ridho Allah, imbalan yang didapat oleh orang itu adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Coba siapa orang yang tidak punya dosa? Dan siapa orang yang tidak mau kalau dosanya diampuni? Nah, kalau orang mendengar ini, maka wah, optimis saya. Puasa ini menjadi ladang, menjadi media, menjadi jalan bagi saya untuk menebus diri saya, kan gitu ya. Jadi itu saya kira hikmah terbesar, nilai terbesar yang kita dapat dari ibadah puasa ini. Ini nilai spiritualnya, nilai rohani, non fisik, non materi. Nah, yang tadi fisiknya kita tidak nafikan, tidak kita abaikan. Ada dimensi fisik, manfaat fisik yang kita dapat, tapi manfaat rohani ini yang secara tegas dinyatakan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu tadi pembahasannya cukup luar biasa sekali antara Prof dan Dokter, pembahasannya terkait bagaimana manfaat kesehatan dan agama juga di bulan puasa ini. Oke, dari pembahasan tadi kita belajar bahwa puasa bukan sekedar ibadah, menahan lapar dan haus. Dalam Islam, kesehatan bukan hanya soal tubuh yang kuat, tetapi juga hati yang bersih dan jiwa yang terjaga. Semoga setelah episode kali ini, kita tidak hanya menjalankan ibadah puasa sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai investasi kesehatan jangka panjang dan penguat iman. Buat Sobat Sehat, jika selama menjalankan ibadah, berpuasa mengalami berbagai keluhan kesehatan, jangan ragu untuk langsung datang saja dan periksakan diri Anda di RSU Unmu Jember. Oke, terima kasih untuk Prof dan Dokter telah hadir pada podcast kali ini. Oke, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih, Prof, Dokter. Dan terima kasih juga untuk Sobat Sehat RSU Unmu Jember yang sudah menonton podcast kami dari awal hingga akhir. Dan ya, jangan lupa buat Sobat Sehat, jika ada pertanyaan atau topik yang ingin kita bahas selanjutnya, mungkin bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media sosial yang ada di RSU Unmu Jember ini di pojok kanan video ini. Nah itu ada, nah itu mungkin bisa langsung di follow. Dan mungkin sampai jumpa di episode selanjutnya. Bersama RSU Unmu Jember, layananku ibadahku tulus dengan sepenuh hati. Prima, dari kita untuk hidup lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.